Wallahi ta'ala, beneran sumpah demi apapun itu benar-benar kayak Mondi yang ngomong. Kalau seseorang yang berdosa tahu akan dosanya. Kita memang jaga kita punya tetamu. Dia tak ada paksa, tak ada apa, no such thing as. And yang paling bahaya adalah kalau dia balik untuk bela orang dari kasta paling rendah. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Oke geng, sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik geng, di video kali ini saya akan menayangkan salah satu video case-nya Ustadz Ebit Liu dan Mondi Tato yang dari Indonesia. Dan konon katanya Mondi Tato ini diamankan atau disimpan oleh Caprice. Caprice itu salah satu artis penyanyi rap di Malaysia geng. Beliau mengamankan dia. Sebab kenapa? Sebab waktu podcast ya sama Caprice itu. Dan konon katanya Caprice itu difitnah, dikatakan dia membayar si Mondi untuk disuruh berbicara memfitnah Ustadz Ebit Liu, katanya seperti itu. Namun sekarang dia mengklarifikasi semua hal-hal tersebut. Nah, isi klarifikasinya itu seperti apa? Jom langsung kita saksikan videonya geng. Anaya orang mangsa. Hey guys, benda ni dah besar. You pegang bukti paling besar kot. Orang mengaku yang ni tipu. Kenapa tiba-tiba sorok benda tu? Of course. Just so you guys know, suami Mondi kena belasah 2 hari lepas. No one talks about it. Yalah, kasta paling bawah, siapa nak bantu dia? Dia pun tattoo. Kasta yang paling bawah? Indonesia. Diorang tak boleh, okay guys, diorang tak berani buat apa-apa dekat Malaysia sebab kita dah buat step banyak. Kita dah buat langkah ikut undang-undang Malaysia. Diorang hanya boleh main kat sana. Berapa pasal semua ugutan terima kita yang selama ni dari Indonesia, fitnah Ustaz Dery dari Indonesia. And dalam live Ustaz Dery dia kata apa? Pulangkanlah Mondi ke Indonesia. Pulangkan, jangan seksa dia, jangan pulangkanlah. Guys, kalau ada kes kat Malaysia, mangsa pulang, agak-agak ada kes tak? Case closed. So why are they trying so hard to close the case? Adakah kita seksa Mondi? Korang boleh interview Mondi lepas ni, tak ada masalah. Dia nak pergi karaoke, kita bawa dia pergi karaoke. Dia nak pergi layan Duga, kita bawa dia layan lagu Duga dekat Pudu. Wow. I come from a diplomatic family. My father dulu Besar Putra. Yang paling penting kita jaga tetamu. If you guys come to the place where dia duduk, Airbnb, kita memang 300% jaga tetamu. Nak makan apa, dia kata, Caprice, saya rokok gudang apa? Gudang garam. Uish, gudang garam. Ya, saya di Malaysia saya dengan gudang garam. Kita cari sampai Gudang garam itu rokok ilegal di sini ya. Apa banyak? Okay. Kita cari sampai Bangi untuk dapat dia gudang garam sebab dia nak gudang garam. So kita memang jaga kita punya tetamu. Dia tak ada paksa, tak ada apa, no such thing as. And yang paling bahaya adalah kalau dia balik. Normally cases yang jalan will take months. Caprice, apa harapan untuk kes ni? Apa your macam I think harapan for every case, bukan case guys, kita jangan fokus kat Mondi saja walaupun tengah panas. For every case yang ada mangsa sexual harassment, kalau bolehlah kita cuba dengar pihak mangsa sepenuh-penuhnya sebelum kita kecam dia. Ni warga net, ni mangsa tau bro. Mangsa sexual harassment. Tiba-tiba kita kecam dia, caci dia, maki dia tanpa selidik. So, Cap berharap rakyat Malaysia bagi ruang dan peluang untuk mangsa bela diri. And insyaAllah kebenaran dan keadilan selalu di pihak mangsa, insyaAllah. Selamatkan di bawah you sekarang itu. So, for now, we provide her 24/7 security. Even malam kita ada perempuan punya bodyguard yang memang tidur dalam rumah Airbnb dia. So 100% keselamatan is on our shoulders.
once again sebagai tetamu kita, tanggungjawab tu atas Caprice. Tapi kita sudah bilang dah share dengan pihak kedutaan Indonesia tentang kes Mondi ini, dan kita tengoklah apa lagi yang kita boleh jaga dia dari segi keselamatan, insyaAllah. Jika Cap reka benda tu, kita tak akan rekod seterusnya. Baik kita suruh dia berlakon, pass the camera and pergilah fitnah. And kalau kita fikir secara logik lah, kalau kita ni berduit dan kita nak cari mangsa yang masyarakat boleh percaya, lagi mudah kalau Cap cari mangsa yang bertudung, yang nampak alim. Lagi mudah kalau kita logik orang yang nak bayar orang ni. Ini confirm masyarakat percaya. Tapi ni orang bertatu, orang kasta paling bawah di Indonesia. Budak pang ni adalah kasta paling rendah. Buat apa anak seksa diri Cap, seksa family Cap untuk bela orang dari kasta paling rendah. Oke, geng. Kalau Caprice itu mau membela atau mengamankan Mondi ya, dia Mondi memberi kelayakan seperti itu, atau mempertegas atau mencari case ini mana yang benar dan mana yang salah, oke, nggak masalah. Saya pun nggak ada hal ya. Yang membuat saya ganjel di dalam hati saya ketika Caprice tadi itu bilang kasta yang paling rendah di Indonesia itu orang yang bertato. Saya sendiri juga orang Indonesia, yang setahu saya ya. Kalau saya salah mohon dibenarkan ya, Setahu saya di Indonesia itu nggak ada yang namanya kasta yang paling rendah. Entah itu pemulung, entah itu orang bertato. Nggak ada, geng. Nggak ada yang memandang di Indonesia itu yang paling rendah, itu nggak ada. Kasta yang paling rendah itu nggak ada. Indonesia itu orangnya bermacam-macam, geng. Jadi nggak ada yang merendahkan sampai kasta yang rendah, itu nggak ada, setahu saya ya. Nanti kalau ada tahu yang lebih detail lagi, mohon tulis di kolom komentar, nggak masalah. Nah, si Mondi Tato pun juga mensuarakan kalau bahwasannya beliau ini atau si Mondi ini ya, ngomongnya waktu di podcast itu juga kenyataan atau real, bukan menipu dan tidak berbohong, katanya seperti itu. Video Mondi Tato itu mensuarakannya seperti apa? Jom langsung kita tengok video ini, geng. Diri di sini di live nih, baru live Mondi sadar diri, Mondi tahu akan dosa Mondi, dan Mondi wallahi demi Allah, demi apapun, siapa sih, demi apapun itu Mondi berani sumpah apapun, bahwasannya apa yang Mondi omongin itu adalah omongan real, tanpa ada apapun, tanpa ada paksaan atau lain-lain. Enggak, wallahi ta'ala, beneran sumpah demi apapun itu benar-benar kayak Mondi yang ngomong. Tapi kebanyak hal itu orang cuma mandang dan baca, dan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu yang akan kita komen. Bener nggak? Iya betul. Di sini orang seperti kayak itu. Sekarang apa yang kita lihat, apa yang kita baca, kita komen. Tapi kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan kedua pihak. Jadi kita janganlah untuk untuk makin berkomentar negatif. Doakan saja yang baik-baik, pasti nanti akan ada jalannya. Karena apa? Kan seseorang yang pendosa tahu akan dosanya, akan tahu kesalahan dia akan berjujur dan sumpah apapun, berani apapun jika dia omongan itu betul. Tapi mau orang itu pendosa, mau orang itu agamanya tinggi dan orang itu belum tahu agama, jika dia berbuat dan dia tidak mengakui, dia tidak akan berani untuk bersumpah apapun. Tapi Mondi di sini tempat tidur, ini kasur tempat tidur,
Gimana Mondi tidur, Mondi bersumpah demi apapun Mondi sadar diri akan dosa Mondi, akan perbuatan Mondi. Mondi sadar diri, Mondi sumpah demi Allah, sekali lagi Mondi ucap demi Allah, demi apapun, wallahi Mondi, apapun yang Mondi ucap di saat podcast, apapun yang Mondi bicarakan, itu semua benar adanya. Dan insya Allah akan tunjukkan semua jalan. Dan Mondi bersumpah apabila Mondi ini omongannya adalah omongan bohong atau podcast bohong, biar Allah yang menentukan itu semua. Dan meskipun Kepris sudah berbicara seperti itu dan Mondi pun juga sudah bersumpah kalau bahwasanya yang dia ucapkan waktu di podcast itu benar-benar real, benar-benar nyata, namun hukum itu masih tetap berjalan dan hukum pasti akan menentukan mana yang benar-benar. Karena setahu saya nanti juga dicap jari ya, dicek jari mungkin ya, yang itu loh, jadinya apa itu namanya ya, seperti itulah geng, dicap jari seperti itu. Nah, yang penting biar hukum lah yang mengatur, karena saat ini hukum masih memproses hal tersebut. Jadi kita nggak bisa membela salah satu pihak, Mondi ataupun Kepris, dan juga tidak bisa membela Ustadz Ebit Liu ataupun yang dikatakan pada Ustadz Dedi Sulaiman. Kita tunggu saja video-video yang selanjutnya, makanya jangan lewatkan video saya ya. Oke, kembali lagi di video yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.